Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi pada awal tahun pelajaran semester yang pertama ya untuk kelas 11. Di sini mengenai mata pelajaran kimia untuk bab yang pertama adalah mengenai perhitungan kimia. Nah, pada subbab yang bagian pertama kita akan mempelajari mengenai yang namanya pereaksi pembatas. Saya terangkan tidak lebih dari 5 menit ya, karena sesuai dengan hasil polling kemarin sekitar 70 atau 75% itu audiens menginginkan adanya materi pembuka. Jadi saya berikan materi pembuka tapi tidak panjang lebar. Gitu ya. Oke, pereaksi pembatas. Konsepnya adalah yang pertama kita harus bisa menyetarakan reaksinya. Jadi kalau misalkan saya punya reaksi mengenai pembuatan amoniak ya, N2 ditambah H2 akan menghasilkan NH3. Pertama adalah kita harus bisa menyetarakan reaksi. Menyetarakan reaksi adalah menyamakan antara masing-masing unsur di kiri maupun yang di kanan. Oke, yang pertama yang di kiri itu N-nya ada 2, maka yang di kanan harus ada 2. Nah, baru kita samakan hanya di sini ada 3 kali 2 itu 6, berarti di kanan hanya ada 6, maka di kiri hanya itu juga harus ada 6. Bagaimana caranya? Kita tinggal menambahkan di sini 3. 3 kali 2 6, di sini juga 2 kali 3 6. Nah, ini sudah setara. Nah, apa kaitannya reaksi ini dengan reaksi pembatas? Nah, reaksi pembatas itu untuk menentukan manakah senyawa-senyawa yang habis terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, misalkan saya mereaksikan, misalkan saja ya, saya mereaksikan 10 mol di sini. Dan 10 mol. 10 mol gas nitrogen dengan 10 mol gas hidrogen, manakah yang merupakan reaksi pembatasnya? Nah, cara menentukan reaksi pembatasnya itu tinggal kita bagi dengan koefisiennya. Koefisien itu yang mana? Angka yang nempel di depan senyawanya. Nah, N2 ini kan koefisiennya 1, berarti 10 dibagi 1 sama dengan 10. Kemudian kalau ini 10 dibagi 3 sama dengan 3,3. Nah, yang namanya reaksi pembatas itu adalah hasil pembagian dengan koefisien yang paling kecil. Berarti dia yang habis. Nah, antara 10 dengan 3,3 itu lebih kecil 3,3. Berarti reaksi pembatasnya adalah senyawa H2 atau gas hidrogen. Atau dalam hal ini gas hidrogen itu nanti habis bereaksi. Sedangkan gas nitrogen itu nanti ada sisanya. Oke, gitu ya. Itu bagaimana kita menentukan reaksi pembatas. Nah, setelah kita menentukan reaksi pembatasnya, sudah ketemu di sini kan gas hidrogen ya. Nah, nanti untuk perhitungan senyawa-senyawa lainnya atau mol-mol senyawa lainnya yang menjadi tolak ukur itu adalah gas hidrogen. Yang dipakai adalah mol gas hidrogen. Jadi walaupun mol gas nitrogen ini diketahui ya 10 mol, tapi yang dibuat untuk patokan ya, itu adalah gas hidrogen. Seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Di sini ya, jika larutan yang mengandung 2 mol PbNO3 2 kali direaksikan dengan larutan yang mengandung 2 mol Ki kalium iodida dengan persamaan reaksi sebagai berikut, maka akan dihasilkan PbI2 sebanyak. Nah, kita coba langkah pertama kita bisa tuliskan apa ini? Reaksinya ya, P timbal nitrat Pb NO3 2 kali ditambah 2 Ki akan menjadi PbI2 plus 2 KNO3. Nah, seperti ini.
timbal nitrat ditambah kalium iodida akan menghasilkan timbal iodida ditambah kalium nitrat. Nah, di sini mula-mula adalah pertama adalah kita bisa menentukan reaksi pembatasnya dulu. Timbal nitratnya itu 2 mol. Kemudian Ki-nya itu 2 mol. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah dia sudah setara. PB di sini 1, sini 1. Oke, clear. NO3-nya ada 2, ini juga ada 2 ya. K-nya ada 2, ini K-nya ada 2, I-nya 2, ini juga 2. Berarti ini reaksi ini sudah setara. Nah, sekarang untuk menentukan reaksi pembatasnya tinggal kita bagi dengan koefisiennya. Ini jelas koefisiennya 1. 2 dibagi 1 itu 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, berarti reaksi pembatasnya adalah kalium iodida. Nah, padahal yang diminta adalah PbI2. PbI2 untuk mencari PbI2 ya, mol PbI2 sama dengan koefisien yang diminta, koefisien PbI2 dibagi koefisien yang diketahui Ki kali mol Ki. Berarti sama dengan koefisien PbI2 itu 1 per koefisien Ki itu 2 dikali, nah molnya, ingat mengalikannya bukan setelah dibagi koefisien, tapi mengalikannya dengan mol Ki. Mol Ki itu adalah 2 mol. Berarti dikalikan dengan 2 sama dengan 1 mol. Sebentar. Mol Ki ya. Ya, benar. 1 mol. Ada ya yang C. Selanjutnya nomor 2. Larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 200 ml direaksikan dengan 200 ml larutan MgCl2 0,1 molar sehingga terjadi reaksi bla bla bla. Jumlah maksimum endapan yang dihasilkan adalah, nah kita tulis reaksinya terlebih dahulu. NaOH, anak tetangga itu nangis. NaOH ditambah dengan MgCl2 akan menjadi MgOH 2 kali magnesium klorida. Ini kelihatan ya, ini fasenya S, solid, berarti dia dalam bentuk endapan atau padatan. Ditambah natrium klorida, NaCl. Nah, kalau kita ketahui ada molaritasnya dan ada volumenya, maka kita bisa mencari molnya. Mencari molnya bagaimana caranya? Mol itu kita bisa mencarinya dengan mengalihkan molaritas dengan volumenya. Jadi 0,1 dikali 200 sama dengan 20 milimol. Kemudian MgCl-nya ini kan 200 mili, konsentrasinya 0,1. Berarti sama, 200 dikali 0,1 sama dengan 10 milimol. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita menentukan reaksi pembatasnya. Kita lihat apakah reaksinya sudah setara. Mg11 ya, Na1, Cl-nya ada 2. Di sini Cl-nya ada 2 ya. Nah, berarti ini ya harusnya 2. Di sini 2 juga. Na-nya 2, Cl-nya 2 sudah setara. OH-nya 2, OH-nya 2. Nah, ini sudah setara. Nah, sekarang adalah kita tinggal membagi dengan koefisiennya. NaOH koefisiennya 2 dibagi 2 itu hasilnya adalah 10 milimol. Sedangkan yang ini juga dibagi 1 koefisiennya juga 1 dibagi ya, berarti sama saja. Sebentar, ini 200 kali 0,1 kok 10 toh. Nah, ini 20 dibagi 1, 20 milimol. Nah, lebih kecil mana? Lebih kecil NaOH. Nah, inilah yang nanti dijadikan sebagai dasar perhitungan.
10 milimol. Nah, sekarang kita bisa untuk mencari, karena yang ditanyakan adalah endapannya ya, berarti yang fasanya solid, MgOH, magnesium hidroksida. Caranya bagaimana? Kita cari terlebih dahulu molnya. Jadi mol MgOH dua kali sama dengan koefisien MgOH 2 kali dibagi dengan koefisien NaOH, karena reaksi pembatasnya NaOH, dikalikan mol NaOH, sama dengan koefisien MgOH itu 1/2 dikalikan mol NaOH. Ingat, mol NaOH-nya adalah bukan 10. Jangan biasanya anak-anak sering lupa ya, yang dipakai malah yang sudah dibagi ini. Tapi pakailah molnya adalah yang ini. Molnya 20 milimol sama dengan hasilnya adalah 10 milimol. Nah, 10 milimol. Seperti itu. Nah, jadi karena MgOH molnya sudah kita ketahui, kita tinggal mencari MR MgOH dulu. MR MgOH 2 kali. Mg-nya ada 1 berarti 24, ditambah O-nya ada 2 ya, MgOH 2 kali, O-nya ada 2 berarti 16 kali 2 ditambah 1 kali 2 sama dengan 24 tambah 32 tambah 2 sama dengan MgOH itu adalah 58. Nah, kita baru mencari gram MgOH. Gram MgOH 2 kali, yang mencari namanya gram itu kan kita bisa memperoleh dari rumus mol ya. Mol sama dengan gram per mr. Kalau mencari gram otomatis kan mol dikalikan mr. Berarti mol kali mr. Molnya MgOH adalah 10 milimol dikalikan 58 sama dengan 580 miligram. Kenapa miligram? Karena di sini milimol. Seperti itu. Kalau mol di sini nanti jadinya gram. Kalau milimol jadinya miligram. Nah, ini kalau dijadikan gram adalah 580 dibagi 1000 sama dengan 0,58 gram. Seperti itu. 0,58 miligram. Ada atau tidak? Oke, ada ya. Yang E di sini. Oke, selanjutnya yang nomor ketiga. Apabila 200 cm kubik larutan timbal nitrat, sama juga ya timbal nitrat di sini. Saya tulis reaksinya. PbNO3 2 kali ditambah Ki jadi PbI2 ditambah KNO3, ya kan? Maka reaksi yang berlebih adalah reaksi, kalau yang namanya reaksi yang berlebih itu pasti nanti reaksi tersebut pasti punya sisa. Gitu ya. Pb timbal nitratnya 200 cm kubik. 200 cm kubik itu sama saja, kalau kita jadikan liter ya, itu sama saja 0,2 liter. Ya. 0,2 liter. Sentimeter, liter itu kan sama saja desimeter kubik. Berarti ini 0,2 liter. Nah, kalau kita cari molnya ya, berarti 0,2 dikali 1 molar sama dengan 0,2 mol. Nah, sedangkan untuk Ki-nya 100, pertama adalah 100 cm kubik sama dengan 0,1 liter
Berarti 0,1 kali 1 ya, 1 M ya, sama dengan 0,1 mol. Nah, kita identifikasi dulu apakah dia sudah setara PB 1, KI, I-nya ini ada 2, berarti ini harus ada 2K-nya. Di sini juga harus ada 2 karena nitratnya kan ada 2 di sini. Di sini 2 sudah clear. Nah, ini baru setara. Nah, sekarang kita tentukan reaksi pembatasnya. Kita tinggal bagi dengan koefisiennya. Timbal nitrat koefisiennya jelas 1, berarti 0,2 dibagi 1 itu hasilnya adalah 0,2 mol. Kemudian kalau kalium iodida koefisiennya 2, kita bagi dengan 2, berarti sama dengan 0,05 mol. Nah, kecil mana 0,2 dengan 0,05? Tentu kecil yang ini. Berarti reaksi pembatasnya adalah yang ini. Yang KI. Berarti bagaimana? Untuk menentukan reaksi yang di sini yang ditentukan, maka reaksi yang berlebih adalah ini reaksi yang habis. Jadi saya tulis dulu PbNO3 2 kali ditambah 2Ki jadi PbI2 ditambah 2KNO3 ya. Nah, kita lihat mula-mulanya adalah 0,2 mol dan 0,1 mol. 0,2 mol, 0,1 mol. Ini mula-mula. Reaksi sisa. Nah, kalau kita menuliskan sebenarnya harusnya seperti ini. Ini koefisien, ini kalium iodida karena dia merupakan reaksi pembatas ya. Kalau reaksi pembatas itu mesti habis, nggak ada sisa. Berarti ini mestinya 0,1. Di sini tandanya min ya. Min. 0,1 kurangi 0,1 0. Berarti ini ada 2, berarti ini ada 0, kalau koefisiennya 2 itu 0,1, kalau koefisiennya 1 kan tentunya separuhnya dibagi 2. Jadi 0,1 dibagi 2 itu kita memperoleh 0,05 mol. Ini mol ya. Ini masih sisa berapa? 0,15 mol. Ini koefisiennya 1 berarti 0,05 mol. Ini koefisien 2 berarti sama. Jadi kalau mau menentukan sisa di bagian yang ruas kanan itu nanti yang kita pertimbangkan itu yang sebelah sini ya, yang bagian sini ya, bukan atas, tapi menurunkannya dari sini. Karena koefisiennya 2 itu 0,1. Nah, ini juga 0,1. Yang di sini koefisiennya 1 berarti kalau 1 juga 0,05 mol. Nah, pertanyaannya, maka reaksi yang berlebih adalah tentu timbal nitrat. Timbal nitrat itu berlebih. Nah, berarti reaksi yang berlebih adalah sisanya ini 0,15 mol. Timbal nitrat. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4, pada reaksi 27 gram kalsium dengan 5,6 gram nitrogen dihasilkan kalium nitrida. Menurut reaksi, kalsium ditambah gas nitrogen akan menjadi kalsium nitrida seperti ini ya. Jika kalsiumnya 40 bla bla bla, maka massa kalsium nitrida yang dihasilkan adalah, nah, ini permasalahan yang mudah, sama sekali mudah maksud saya. Kalsium ditambah gas nitrogen jadi Ca3N2. Nah, karena masing-masing di situ ada massa yang direaksikan ya, 27 gram dan 5,6 gram, maka kita bisa mencarinya dengan cara menghitung mol masing-masing terlebih dahulu. Jadi mol kalsium, mol Ca
Mol Ca-nya adalah gram per mr. Gramnya kalsium 27 dibagi mr-nya di kalsium itu 40 ya. 40 sama dengan 0,225. 0,225 mol. Nah, kemudian untuk mol gas hidrogen, nitrogen maksud saya, N2 sama dengan gram per mr. Gramnya nitrogennya adalah 5,6. Ingat mr N2. N2 berarti N-nya kan ada 2. Berarti 2 kali N itu 14. 2 kali 14 itu sama dengan 28. Hasilnya adalah 0, sebentar. Saya salah ini. 27 itu dibagi 40 itu enggak 0,225. Tapi 0,675. 0,675 mol. Nah, kalau yang ini 5,6 dibagi dengan 28 itu 0,2 mol. Nah, berarti kita kan punya 2 mol, mol kalsium dan mol gas nitrogen. Sama seperti kembali ke permasalahan tadi, kita tentukan reaksi pembatasnya. Berarti kalsiumnya itu dibagi dengan koefisien kalsium. Sebentar, ini belum setara ya. Ini 3, hanya 2. Nah, ini baru setara. Dibagi 3, hasilnya adalah 0,225. Kalau ini nitrogennya dibagi 1 sama dengan 0,2. Nah, berarti reaksi pembatasnya siapa? Reaksi pembatasnya tentu adalah ini, nitrogen ini. Nah, sekarang mengenai operasi kesetimbangannya seperti ini ya. Saya tuliskan di sini kalsiumnya ada 0, saya tulis dulu mula-mula reaksi. Nah, sisa mula-mula adalah 0,675. Gas nitrogennya adalah mula-mula 0,2. Ini sekali lagi saya ingatkan ya, yang ditulis bukan yang dibagi dengan koefisien. Membagi dengan koefisien itu hanya sebatas untuk menentukan reaksi pembatasnya. Kalau molnya tetap hasil pembagian gram per mr-nya ya. 0,675 ini mula-mula. Jadi yang ditulis bukan ini hasil pembagian dengan koefisien. Gitu ya. Jangan sekali-kali tertukar. Seperti itu. Nah, karena reaksi pembatasnya nitrogen, gas nitrogen, berarti dia yang habis. Berarti di sini habis 0,2, di sini 0,2, tentunya ini adalah 0, dikurangi 2 ya. 475, ini 0, ini jelas 0,2. Nah, ini semuanya satuannya mol. Nah, yang ditanyakan adalah maka massa kalsium nitrida. Nah, ini ada 2 mol. Massa kalsium nitrida berarti kita lihat dulu rumusannya, mol sama dengan gram per mr. Maka gram sama dengan mol kali mr. Molnya 0,2, mr-nya kalsium kita hitung di sebelahnya ya. Mr Ca3N2 sama dengan Ca3N2 berarti 3 kali kalsium itu ada 40 ditambah 2 kali 14, 120 ditambah 28, 148. Berarti ini 0,2 dikali 148 sama dengan 0,2 kali 148 adalah 29,6 gram. Ada ya, 29,6 gram yang B. Oke, seperti itu. Kita lanjut untuk yang nomor kedua. Nomor yang kedua, serbuk mangan oksida MnO2 itu mangaan ya tulisannya, tapi bacanya mangan.
Kalau bahasa Jawa itu mangan itu makan. Yang masanya 8,6 gram direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,2 molar menurut persamaan reaksi berikut. Nah, ini nanti masing-masing MnO2 bisa dicari molnya pakai gram per mR, kemudian HCl juga bisa dicari molnya dengan cara mengalihkan volume dengan molaritasnya. Nah, kita hitung satu persatu, saya tulis reaksinya ya. MnO2 ditambah 4HCl akan menghasilkan MnCl2 ditambah Cl2 ditambah H2O. Nah, kita identifikasi apakah dia sudah setara atau belum. Ya, O-nya ada, yang di kiri O-nya itu ada 2, tapi yang di kanan itu ada 1. Jadi kita mestinya ini menaruh di sini 2 ya. Nah, ini udah baru setara ini. Mn11, O-nya ada 22, H-nya ada 4, ini 2 kali 2 4, Cl-nya ada 4, ini 2 sama 2 juga 4. Berarti ini sudah setara. Nah, sekarang kita bisa hitung molaritas, mol 1 per 1 ya. Kita hitung MnO2-nya, berarti mol sama dengan gram per mR. Gramnya adalah 8,6 dibagi mR MnO2. Mn itu 54 ditambah 35,5 kali 2. Itu Cl ya, 16 mestinya. 16 kali 2 berarti 54 ditambah 32 sama dengan 86. Berarti ini dibagi 86, berarti hasilnya adalah 0,1 ya. Tentunya kan 0,1. Berarti mula-mula 0,1 mol. Nah, sedangkan mol HCl itu sama dengan M kali V sama dengan 0,2. Volumenya, ingat kalau mililiter kalau dikalikan dengan ini nanti hasilnya milimol ya. Tapi karena kita sudah terlanjur pakai satuan mol bukan milimol, berarti ini kita buat ke liter saja. 100 ml itu kan berarti 0,1 liter. 0,1 liter kali 0,2 itu hasilnya adalah 0,02. 0,2 dikalikan 0,1 berarti 0,02 mol. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita mencari, memasukkan ke dalam bentuk yang tadi ya, mula-mula. Ini sebaiknya saya tulis atau saya tulis urut di sini aja ya. Nanti udah kelihatan. Mula-mula, reaksi. Nah, setimbang. Kok setimbang? Sisa. Nah, mula-mulanya MnO2-nya adalah 0,1. Sebentar. Kita bagi dengan koefisiennya dulu untuk menentukan reaksi pembatas. Nah, kalau MnO2 itu kan 0,1 dibagi 1 sama dengan 0,1. Terus kalau yang ini 0,2 dibagi 4 sama dengan berapa nih? 0,05. 0,05. Nah, tentu ini kan lebih kecil dia. Ya, lebih kecil. Berarti yang habis itu siapa? Yang habis adalah HCl. HCl-nya. Berarti saya tulis dulu mula-mula 0,1 mol. HCl-nya mula-mula adalah 0,02. Karena reaksi pembatasnya HCl, berarti yang habis itu HCl. Berarti di sini 0,02, sisanya 0. Nah, ini tinggal ngikuti ini. Berarti kalau ini 4, berarti ini kan 0,0. Ini 20, 0,5. Berarti ini 1 juga sama, 0,005. Cl-nya juga 0,0. Sebentar. 0,0 berapa ini?
sama-sama 1 ya, 0,05 ya. 0,005. Nah, kalau ini 0,01. Nah, ini yang diminta adalah gas klorin yang dihasilkan. Gas klorin. Ini udah urut ya, saya urutkan di sini. Ini tinggal dikurangi 0,1 kurang ini, tapi fokus kita kan nyari yang gas klorin. Berarti gas klorin ini yang kita cari. Nah, yang ditanya adalah maka gas klorin yang dihasilkan pada keadaan standar adalah kita gunakan rumus mol lagi. Mol sama dengan volume dibagi 22,4. Maka volume sama dengan molnya kan 0,22,4 sama dengan 0,005 kali 22,4 sama dengan, nah kita tinggal mencari berapa ini, ada enggak ini kira-kira. Sebentar, Pak Jul ambil minum, haus ya. Kita lanjutkan ya, 0,05 tinggal kita kalikan dengan 22,4, kita memperoleh hasil 0,112 liter. 0,112 liter. Ada ya di situ ya, yang E. Seperti itu. Jadi kesimpulannya yang untuk menentukan mengenai masalah reaksi pembatas adalah 1, setarakan reaksinya. Kemudian tuliskan mol-mol yang ada. Molnya ada, terus dibagi dengan koefisien. Hasil pembagian koefisien yang paling kecil itu adalah reaksi pembatasnya. Atau senyawa yang habis. Jadi macam ini kan HCl itu kan yang paling kecil ya, berarti reaksi pembatas dia. Maka dia yang habis. Nah, ada sisa enggak? Habis kan? Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang B ya. Yang B, hitung massa kalsium nitrida sama seperti yang tadi dari reaksi sama persis seperti yang tadi, cuman tinggal mengganti angkanya saja ya. Jadi saya tulis di sini reaksinya kalsium ditambah gas nitrogen jadi kalsium nitrida N2 N3 ya. Kalsiumnya 3 ya nih. 3 udah. Nah, kita pertama akan mencari, kita diminta untuk mencari hitung massa kalsiumnya. Berarti gram Ca3N2-nya. Nah, tapi di situ ada masing-masing massa antara kalsium dan nitrogen. Nah, sama seperti yang tadi, berarti kita cari mol kalsium sama dengan gram per mr sama dengan gramnya adalah 54,9 gram dibagi dengan kalsium itu adalah 40 ya. Hasilnya adalah 1,3725 mol. Kemudian satunya mol gas nitrogennya N2 sama gram per mr. Maka kita bisa tuliskan gramnya 43,2. Udah pulang toh Kak? Udah pulang? Lah Andrea? N2-nya berarti 14 kali 2 ya, berarti 28. Hasilnya adalah 1,542.
mol. Nah, ini semuanya posisi mula-mula ya. Mol mula-mula saya tuliskan dulu, mol kalsium mula-mula reaksi sisa. Berarti di sini 1,725, kemudian 1,542, kemudian nah sekarang kita tinggal menentukan reaksi pembatasnya. N2 kalsium koefisiennya 3, ini bagi 3 dulu. 1,3725 dibagi dengan 3. Kemudian kalau yang ini N2 dibagi dengan 1. Ini kan sudah kelihatan ya, 1,3 dibagi 3 itu kan paling enggak itu hasilnya sekitar 0,4. Sedangkan kalau 1,5 dibagi 1 itu kan jelas 1,5. Berarti kan jelas kecil yang ini toh. Sekitar 0,4 lah. Berarti reaksi pembatasnya adalah kalsium. Berarti ini reaksi pembatas. Kalsiumnya yang habis. Berarti di sini 1,3725 dia pasti 0. Ini berarti sepertiganya, ya. Karena ini kan koefisiennya 3, ini koefisiennya 1, ini tinggal dibagi 3 saja. Berarti 0,4575. Ini juga sama. Karena dia juga koefisiennya 1. Kalau ini 1, ini 1. Karena apa? Diingat, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Jadi kalau koefisiennya sama, molnya mesti sama. Gitu ya. Di sini 0,4575. Ini tinggal dikurangkan saja, 1,542 dikurangi 0,4575. Hasilnya adalah 1,0845. Kemudian yang diminta adalah menghitung ini. Nah, berarti gram, diingat seperti yang tadi, gram itu sama saja mol kali mr. Molnya 0,4575 dikalikan, ya, 45 kali 75 dikalikan dengan mr. Mr-nya berapa? MrCa3N2 tadi di depan sudah ya. Yang di bagian A nomor 4, MrCa3N2 itu adalah 148. Tinggal kita kalikan adalah 0,45 itu sekitar berarti sekitar 67,71 gram. Nah, sudah ketemu. Kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan yang nomor 2 ya. Di sini ada perak nitrat atau AgNO3 0,1 molar sebanyak 200 cm3 ditambahkan 100 cm3 larutan NaCl 0,1 molar. Jika diketahui bla bla bla, tentukan endapan maksimum yang terjadi. Endapan maksimum yang terjadi adalah AgCl atau perak nitratnya ya. Berarti sama seperti yang tadi, kita tulis mana ini? Kertas tuh habis ya, satu lembar kertas. Satu lembar kertas habis juga nih. Oke, nomor 2. AgNO3 ditambah NaCl jadi AgCl ditambah NaNO3 atau natrium nitrat ya. Ini tentu sudah setara ya. Karena sudah setara, kita nyari AgNO3, mol AgNO3 nya. Berarti ini 0,1 dikalikan 200 sama dengan 20 milimol. Aduh, itu ada kucing. Ayo, kamu itu bukan di sini.
ada kucing tetangga cewek seringnya ngapel ke sini, soalnya kita kan punyanya kucing cowok. Oke, kita lanjutkan NaCl-nya. NaCl-nya di sini ada 0,1 dikalikan 100 ya, berarti 0,1 kali 100 sama dengan berarti 10 milimol ya. Ingat, ini semua perhitungan kita pakai milimol. Nah, berarti tinggal kita bagi 1 itu 20, bagi 1 itu 10. Berarti reaksi pembatasnya siapa? Yang lebih kecil, 10. Berarti NaCl reaksi pembatasnya, dia nanti yang habis. Kita tinggal tulis mula-mula reaksi sisa. Mula-mula berapa? Mula-mula kita hitung. Ingat, jangan ini yang ditulis, tapi ini. Mula-mula 20, ini 10 NaCl-nya. Reaksi pembatasnya NaCl, berarti dia habis nanti. Sini 10, berarti dia 0, nggak ada sisa karena habis. Nah, karena ini koefisiennya 1 ya. Ini 1 sama, berarti ini juga yang bereaksi juga sama, 10. Ini koefisiennya 1, berarti juga 10. Koefisiennya 1, 10. Berarti sisa 20 kurangi 10 itu 10. Nah, padahal yang ditanyakan adalah tentukan endapan maksimum. Endapan maksimum adalah AgCl yang fasanya solid atau padat. Ada berapa? Ada 10 milimol. Ya. Nah, padahal kita mau nyari masanya. Massa sama dengan gram sama dengan mol dikalikan mr. Molnya 10 milimol dikalikan mr. mr AgCl. mr AgCl berarti AgCl Ag-nya 108 ditambah 35,5. Hasilnya adalah berapa itu? 143. Benar ya? Ya, 143,5 mili 143. 143,5. Berarti 1435 miligram. Kan kali 10. Nah, kalau dijadikan gram sama dengan 1,435 gram. Nah, selesai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembelajaran mengenai reaksi pembatas. Jadi conclusionnya atau kesimpulannya adalah untuk menemukan reaksi pembatas, setarakan dulu, hitung masing-masing molnya, kemudian bagi dengan koefisien, pilih yang paling kecil hasil pembagian dengan koefisien, itulah reaksi pembatasnya. Dialah yang habis, tidak punya sisa. Dan untuk perhitungan mol-mol yang lainnya berdasarkan mol pereaksi pembatasnya. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.